Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel MyCode10. Pada video ini kita akan membahas studi kasus lagi mengenai modul praktikum, di mana studi kasusnya itu mengenai cara mendeteksi nilai pada suatu list ketika menginputkan nilai pada list ya. Itu jika terdeteksi ada duplikat atau ada nilai yang sama pada nilai sebelumnya itu akan dihapus. Oke, gimana caranya? Langsung kita coba aja. Dimana ini ada perintah untuk masukkan data ke dalam list. Nah, perintah ini akan diulang sesuai sesuai keinginan user mau memasukkan data tuh berapa banyaknya tuh terserah user. Jadi dapat disimpulkan ini nanti menggunakan perulangan while karena jumlah perulangannya itu tidak diketahui gitu, banyaknya itu tidak diketahui. Oke, langsung saja kita menggunakan while ketika user itu menginputkan y, maka loopingan itu bernilai true. While misal itu x sama dengan y, maka itu bernilai true. Oke, berarti ini x sama dengan itu variabelnya itu misalkan isi. Untuk mengisi listnya itu isi input, karena string tidak usah di casting. Input masukkan apa itu, masukkan data ke dalam list, setelah itu kita membuat penampungan listnya dulu, misalkan data sama dengan himpunan kosong. Nah, ini nanti itu kan di sini tuh pada studi kasusnya itu jika ada ya terdeteksi nilai yang sama, ini Boruto dan Boruto itu sudah ada di indeks keempat sebelumnya, maka Boruto selanjutnya itu akan dihapus. Oke, maka gimana caranya? Maka kita akan looping isi datanya dulu. Berarti for i in data, jika i itu sama dengan atau bernilai sama dengan yang diinputkan user, maka akan menampilkan sebuah alert atau pemberitahuan bahwa duplikasi terdeteksi, data yang dimasukkan oleh usernya itu sudah ada pada indeks sebelumnya. Oke, di sini kan ada keempat, berarti ini berupa range. Nah, nggak bisa menggunakan data ini, jadi kita tuh menggunakan in range length, panjang datanya. Nah, baru di sini jika i-nya itu berarti berupa indeks dari data ke i. Nah, jika indeks ke i-nya itu sama dengan nilai isinya, maka akan menampilkan print duplikasi terdeteksi. Setelah itu pemberitahuan apa lagi? Data isi ada di indeks ke. Oke, nanti setelah itu print lagi data panggil nama variabelnya data isi ada di indeks ke
tempat penampungan variabelnya, lalu kita panggil dengan format. Nah, untuk kurung kurawal pertama itu mau ditempatkan variabel apa, memanggil variabel apa. Kita akan memanggil variabel yang menampung nilai datanya, isi. Jadi isi, koma. Yang kedua itu indeksnya, berarti indeksnya itu i. Setelah itu ada pemberitahuan data sudah terhapus. Di print lagi data, panggil sudah terhapus, format isi. Oke. Setelah ini selesai, jika tidak atau setelah loopingannya selesai ternyata tidak ada yang sama yang diinputkan sama usernya itu, maka apa yang dilakukan ya, berarti data itu akan dimasukkan ke variabel data atau himpunan kosong yang tadi itu isi. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu jika setelah menginputkan itu ada pemberitahuan lagi input Y untuk continue. Jadi setelah selesai ini di input atau ada di sini kan ada X, berarti X sama dengan input Y untuk continue. Input Y untuk continue. Setelah itu if X sama dengan Y, if X sama dengan Y, maka continue. Oke, biar gak bingung kita pakai bantuan aja, bantuan variabel mulai true. Jadi ketika while mulai, ketika variabel mulainya bernilai true, maka akan mengeksekusi statement di dalam perulangannya. Oke, jadi ketika if X sama dengan Y or X nya itu sama dengan Y besar, karena Y besar dan Y kecil itu dibedakan, maka mulai itu tetap true, atau while mulai sama dengan mulai terserah. Meskipun ini tidak isi di statement atau pas, itu gak apa-apa, gak masalah. Else selain itu berarti mulainya itu jadi false atau tidak mau melanjutkan perulangan lagi. Oke, setelah semua selesai kita coba kita print. Setelah loopingannya selesai, maka akan di print datanya. Print data dengan kata-kata my list. Oke, my list berarti my list, koma, my list, koma. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini masukkan data ke dalam list. Misalkan kita samakan aja Rizal Y untuk continue, objek Y lagi untuk continue. Setelah itu memasukkan nilai apa lagi, Naruto Sasuke, Naruto Y lagi, Sasuke Y lagi, Boruto Sakura, Boruto Y, Sakura Y, dan Boruto ini kan sudah ada pada sebelumnya. Coba apakah logikanya udah benar. Nah, sini duplikasi
terdeteksi. Ini salah tipe. Terdeteksi data Boruto ada di indeks keempat, data Boruto sudah terhapus. Apakah sama? Duplikasi terdeteksi, data Boruto ada di indeks keempat, data Boruto sudah terhapus. Put Y to continue. Di sini tidak, berarti coba kita tidak aja. Tidak. Oke. Nggak kelihatan. Sabar. Nah, ini my list result Obit Naruto Sasuke Boruto Sakura Boruto. Di sini Borutonya tetap dimasukkan. Berarti logikanya tuh ada yang salah. Coba kita cek lagi. Oke, output misalkan input di sini logika mana yang tidak masuk akal. For in data. Oke, ketika ini sudah terhapus, maka oh ini tidak di break. Oke, kita coba sorry kiri sinan. Oke, nah di sini toriknya yang kedua ini tidak diinputkan dalam list atau tidak masuk ke kondisi ini karena ada syntax break. Jika ini break, otomatis ini akan masuk ke sini langsung, yang ini tidak akan dieksekusi. Kalau tidak ada syntax break, maka yang ini itu tetap dieksekusi karena ini dianggap selesai dan ini akan dieksekusi. Jika ini memenuhi, maka ini ada syntax break dan akan masuk ke sini. Syntax else-nya itu atau print statement di dalam else-nya itu tidak akan dieksekusi. Oke, jadi gitu, kayak gini contoh programnya, dan masih banyak cara-cara lain. Masing-masing orang tuh memiliki logika yang berbeda, mungkin tujuannya sama dan hasilnya sama, itu intinya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan program di video kali ini. Apabila ada codingan yang tidak sesuai atau yang perlu dikoreksi, mohon dikoreksi karena sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.